Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan di pembelajaran yang kelima, materi membuat kesimpulan isi teks media cetak berdasarkan diagram. Untuk dapat membuat kesimpulan, kita harus memahami informasi penting yang terkandung di dalam teks tersebut. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa peta konsep atau diagram dapat mempermudah kita dalam membuat kesimpulan. Untuk membuat diagram, kamu dapat membuat pertanyaan dan jawaban mengenai informasi penting yang ada di dalam teks yang sudah kalian baca tersebut. Nah, untuk berikutnya materinya adalah tentang membuat ringkasan teks penjelasan. Untuk dapat membuat ringkasan, kamu perlu menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Kamu juga bisa membuat diagram untuk memudahkan memahami pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks tersebut. Selanjutnya, barulah kamu dapat membuat kesimpulan dengan bahasamu sendiri. Ayo, perhatikan contoh berikut. Mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia bernama Ganjar Chandra Sumindar menciptakan kompor inovatif. Kompor temuannya dinamakan Komnet atau kompor magnet. Kompor itu bukan saja lebih efisien, melainkan juga mudah, aman, dan nyaman untuk digunakan. Dari bacaan tersebut, kita bisa membuat ringkasan yang sesuai, yaitu mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia bernama Ganjar Chandra Sumindar menciptakan kompor inovatif yang dinamakan Komnet atau kompor magnet. Berikutnya materi kita yaitu tentang keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan tabel perbandingan keuntungan dan kerugian adanya perpindahan panas serta antisipasinya berikut. Perpindahan kalor yang pertama adalah konduksi. Contohnya, memasak air menggunakan panci aluminium. Keuntungannya adalah air lebih cepat mendidih karena menggunakan aluminium. Kerugiannya adalah logam aluminium lebih cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh langsung. Untuk mengantisipasinya, kita bisa memegang gagang yang telah dilapisi oleh bahan isolator seperti ebonit. Kemudian menggunakan sarung tangan atau kain untuk memindahkan panci dari kompor tersebut. Untuk perpindahan kalor berikutnya yaitu konveksi. Contohnya adalah adanya aliran air saat air mendidih. Keuntungannya adalah air lebih cepat panas karena aliran air yang panas berasal dari dasar wadah menyebar ke seluruh bagian wadah. Kerugiannya adalah letupan uap air mendidih berbahaya jika terkena tubuh. Untuk mengantisipasinya, kita bisa menggunakan tutup panci saat memasak air. Selain itu, tubuh tidak terlalu dekat dengan air pada saat memindahkan panci agar kita tidak terkena cipratan airnya. Contoh peristiwa perpindahan kalor yang ketiga adalah radiasi. Contohnya, pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh. Keuntungannya adalah tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari. Kerugiannya, jika kondisi matahari sedang terik, kita akan merasa kepanasan. Untuk mengantisipasinya, maka kita menggunakan payung atau topi untuk melindungi tubuh dari terkena sinar matahari secara langsung. Nah, itu beberapa keuntungan, kerugian, dan antisipasi dari beberapa peristiwa perpindahan kalor. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar mengenai mengembangkan pola lantai tari daerah. Setiap pola lantai dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai lainnya. Contohnya, tari saman yang memiliki pola lurus ke samping dan zigzag. Pola tersebut dapat berubah menyesuaikan irama musik atau gerakan yang berbeda dari sebelumnya. Perhatikan gambar pola lantai berikut. Yang pertama yaitu dengan pola horizontal atau lurus ke samping. Pada hitungan yang kedua mulai membentuk pola zigzag dan hitungan yang ketiga adalah pola zigzag sempurna. Penggunaan pola lantai berdasarkan jenis tarian. Tarian daerah ada yang dilakukan satu orang atau tunggal berpasangan
dan berkelompok. Pada tari berpasangan diperlukan koordinasi dalam melakukan gerakan antara dua orang penari. Dalam tari kelompok diperlukan kerjasama saat menari. Penari tari tunggal menggunakan pola lantai garis lurus atau horizontal dan vertikal. Penari juga bisa mengembangkan pola lantai membentuk pola lantai lingkaran. Penari tari berpasangan biasanya menggunakan pola lantai garis lurus dan vertikal. Dalam tari berkelompok biasanya menggunakan pola lantai yang bervariasi, misalnya pola lantai melingkar, melengkung ke depan atau ke belakang, membentuk angka 8, segi 4, dan juga diagonal. Ayo kita perhatikan contoh pola lantai berdasarkan jenis tariannya berikut. Gambar yang pertama, nama tariannya adalah tari pendet. Asal tariannya berasal dari Bali. Jenis tariannya adalah tari tunggal. Pola lantainya membentuk garis lurus. Gambar yang kedua adalah tari serampang 12 yang berasal dari Sumatera Utara. Jenis tariannya adalah tari berpasangan. Pola lantai yang digunakan adalah garis horizontal. Kemudian gambar yang ketiga adalah tari kecak yang berasal dari Bali. Jenis tariannya adalah tari berkelompok. Pola lantai yang digunakan pada tari kecak adalah melingkar. Memeragakan gerakan tari daerah sesuai pola lantai. Salah satu tari yang berasal dari Bali adalah tari pendet. Tari pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana. Tari pendet menggunakan pola lantai lurus ke depan, pola membentuk huruf V, serta pola menghadap ke samping kanan dan ke kiri. Berikut merupakan pola lantai tari pendet. Yang pertama, gambar yang pertama adalah pola lantai lurus ke depan. Gambar yang kedua, para penari menggunakan pola lantai berbentuk huruf V. Gambar yang ketiga, pola lantai garis lurus hadap kanan. Pola lantai dari tari pendet bisa dikembangkan menjadi pola lantai berikut ini. Yang pertama adalah pola lantai zigzag. Yang kedua adalah pola lantai garis lurus horizontal. Dan yang ketiga adalah pola lantai diagonal ataupun menyilang. Untuk pembelajaran berikutnya adalah tentang menjelaskan hak dan kewajiban dalam bentuk komik. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh manusia sejak lahir. Hak bisa didapatkan jika kita telah menjalankan kewajiban. Kedua hal tersebut harus dilaksanakan dengan seimbang. Kewajiban dan hak dapat dijelaskan dalam bentuk komik. Untuk menjelaskan kewajiban dan hak dalam bentuk komik, kamu dapat menggambar kegiatan masyarakat sehari-hari dan menuliskan kata-kata yang berkaitan dengan kewajiban dan hak. Perhatikan contoh komik berikut ini. Di situ terdapat beberapa anak yang sedang melihat majalah dinding. Beberapa anak tersebut saling bercakap-cakap kepada teman yang lainnya. Ingat, dalam pembuatan komik kalian perlu memberikan balon cat. Pada gambar tersebut, salah satu anak mempunyai keinginan untuk mengikuti lomba tari dan dia akan berusaha untuk menyiapkan properti tarinya, juga berlatih dengan rajin. Kemudian gambar yang satunya memperlihatkan bahwa Made berlatih tari dengan rajin. Dari usaha yang sudah dilakukan oleh Made, akhirnya Made berhasil mendapatkan juara pertama. Kemudian teman-teman Made memberikan selamat kepada Made. Nah, kesimpulan dari komik tersebut adalah hak dan kewajiban sebaiknya berjalan dengan seimbang. Jika kita ingin memenangkan perlombaan, kita memiliki kewajiban untuk berlatih dan berusaha dengan tekun. Saat kita melakukan kewajiban dengan baik, kita akan merasa puas dengan hak yang kita peroleh. Selain itu, hak yang diperoleh setelah melakukan kewajiban yang sebaik-baiknya membuktikan bahwa hak diperoleh dengan cara yang jujur. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Insya Allah kita akan lanjut pada subtema berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.